Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku di masa Advent, masa persiapan kita untuk mengenang kembali misteri kedatangan Allah yang pertama kali ke dunia sebagai Allah Mesias, Allah Immanuel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita diundang oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Nya, dan kita akan mendengar Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79. Maka marilah kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Zakaria ayah Yohanes penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umat-Nya dan membalah kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniakan kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan, untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat-Nya dan belas kasihan-Nya dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dengar dari Injil Lukas hari ini adalah Kidung Zekaria. Di dalam doa harian, Kidung Zekaria biasa dikidungkan atau biasa dilantunkan atau didaraskan pada pagi hari. Pada doa pagi, Kidung Zekaria atau pujian Zekaria ini dilantunkan atau didoakan. Pujian Zekaria adalah pujian syukur kepada Allah yang telah menyatakan kasih-Nya kepada Elizabeth dan Zekaria, di mana Allah telah memenuhi janji-Nya kepada Israel bahwa Allah akan mempersiapkan jalan bagi kedatangannya dalam diri Yohanes Pembaptis. Bahwa rencana Allah yang terjadi pada keluarga Elizabeth dan Zakaria adalah rencana yang merupakan tanda cinta Allah kepada Elizabeth dan Zakaria, dan juga tanda cinta Allah kepada bangsa pilihan bangsa Israel, dan juga kepada Yerusalem baru atau Israel baru, yaitu di seluruh bangsa, bahwa Allah akan datang. Namun Yohanes harus datang lebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, untuk mempersiapkan dunia ini agar layak bagi Tuhan datang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar intisari dari Kidung Zekaria ini, betapa besar kasih Allah bagi manusia. Allah tidak pernah mengkhianati, Allah tidak pernah berdusta akan janji-Nya, bahwa apa yang telah dijanjikannya kepada manusia, maka Allah akan menggenapi janji-Nya. Allah
akan memenuhi rencananya dalam diri setiap orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa kelahiran Yohanes, peristiwa di mana Allah telah memberikan kemuliaannya, membagikan kemuliaan dan keagungannya bagi manusia. Bahwa Allah ingin manusia merasakan cinta dan keagungan Allah di dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara-saudari, apa yang bisa kita petik dari Injil hari ini? Yang pertama, jangan pernah lupa bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah lupa untuk mengangkat hati pujian kidung kepada Allah yang telah menyatakan menggenapi janji keselamatan bagi kita. Yang setiap hari hidup di dalam anugerah berlimpah yang dilimpahkan Allah bagi kita. Jangan pernah lupa bersyukur. Jangan pernah lupa berterima kasih atas cinta Allah dalam hidup kita. Saudara-saudari, inilah cinta Allah. Terimalah cinta Allah. Hiduplah di dalam cinta itu. Dan jangan berhenti untuk memuji kemuliaan Allah. Di mana saja, dalam situasi apapun, jangan pernah lupa bahwa Allah ada di dalam hidup kita. Yang melihat kita, yang merawat kita, yang menjaga kita. Ia selalu bersama kita. Sebab Dia adalah Allah Immanuel bagi setiap orang, apapun situasinya, apapun posisinya, apapun jabatannya, siapapun dia, Allah akan senantiasa ada dalam diri setiap orang sebagai Allah yang akan menyertai kita. Saudara-saudari, Allah Maha Baik bagi kita, maka marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya yang senantiasa membawa kita cinta yang berlimpah, anugerah yang berlimpah, keselamatan dan damai bagi kita semua, agar dunia ini menjadi tempat di mana kita boleh bersuka cita atas kerajaan Allah yang telah dinyatakan Allah bagi kita semua. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.